木星哥，木星哥，就算我把天扯下来，也一定要让你活过来。 Kemudian, ia langsung pergi ke alam langit untuk mengambil pohon reinkarnasi. Namun, dewa yang menjaga tempat tersebut langsung menghalanginya. Setiap anak tangga yang ia lewati, maka akan ada pedang yang akan menusuk dirinya. Namun, ia tidak memperdulikan hal tersebut. Ia bersedia melakukan apapun supaya bisa mendapatkan pohon reinkarnasi demi menghidupkan kembali gurunya. 晚辈苏一水，是不要这肉身凡胎了吗？求仙人开恩，求仙人赐转生术救我师傅。转生术这等神物，光博影之后，看你有没有命拿吧。 Singkatnya, setelah berhasil mendapatkan pohon reinkarnasi, ia pergi ke Gunung Ju untuk menanam pohon tersebut. Bahkan ia juga mengorbankan setengah pil emas miliknya agar pohon tersebut cepat tumbuh. Kemudian, ia memasukkan sisa jiwa kehidupan milik Mukingge ke pohon tersebut. Ternyata, Suyi tidak hanya memasukkan jiwa kehidupan milik Mukingge, ia juga memasukkan jiwa kehidupan milik Muranwu ke pohon tersebut. Ia berencana membuat fitnah seolah-olah Muranwu yang nantinya terlahir kembali adalah Mukingge. Kemudian, ia mengambil sedikit akar dari pohon reinkarnasi menggunakan energi spiritualnya, lalu menaruhnya di buah reinkarnasi milik Mukingge. 转生术吸收金丹，苏一水， Tiba-tiba, keempat ketua sekte dan para muridnya datang ke sana. Mereka semua tidak setuju Suyi menanam pohon reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Mukingge. Suyi lalu menjelaskan, ia melakukan ini semua supaya ia bisa bertemu kembali dengan Mukingge, lalu meminta Mukingge untuk menghapus kutukan yang ada di wajahnya. Bahkan sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis yang disembunyikan oleh Mukingge belum diketahui keberadaannya. Maka dari itu, mereka membutuhkan Mukingge untuk mengetahui di mana keberadaan sumber spiritual tersebut. Mendengar hal tersebut, mereka semua akhirnya setuju dan akan kembali ke sana 18 tahun lagi, tepat di saat Mukingge dilahirkan kembali. 诸位若是不答应，也不过几十人而已，怎能让苍生冒险？那我便拼死跟诸位斗一斗。罢了，我便答应你留下这棵转生树。18年后转生树结果时，我等再来亲自监看。 Kemudian, mereka pergi ke gua gerbang Wang Siang. Ternyata sebelum mati, Mukingge sempat memberitahukan kepadanya bahwa ia menyegel sumber kekuatan spiritual di tempat tersebut. Demi merahasiakannya dari keempat ketua sekte, Suyi bermeditasi di gua tersebut selama 18 tahun. Ia mempelajari ajaran tanpa perasaan dan menggunakan 12 kelopak lotus es untuk melengkapi setengah dari pil emasnya yang telah hilang. Itu semua ia lakukan
supaya ia bisa kembali memasuki ranah Huasen. Kembali ke masa sekarang, yang dimana Zheng Yi sedang memarahi Su Yi yang begitu bodoh dan keras kepala, karena dahulu telah membiarkan guru mereka mati hanya karena menolongnya. Su Yi yang sangat menyesal akan menjadikan Ranran yang merupakan reinkarnasi gurunya untuk menjadi muridnya, supaya ia bisa mengajarinya beberapa teknik spiritual, agar Ranran bisa melindungi dirinya sendiri. 师父待你如此不同，但他毕竟因我而死，为你而死，你居然还如此嘴硬！我绝不亏欠他。 Singkat cerita, keesokan harinya, Ranran yang telah sadar datang menemui Su Yi dan bertanya mengapa di saat ia turun gunung, tubuhnya langsung melemah, bahkan menjadi tua. Su Yi lalu memberikan akar pohon sambil menjelaskan bahwa Ranran terlahir dalam keadaan prematur, sehingga lemah saat dilahirkan, bahkan jiwanya yang merupakan sumber kehidupan juga tidak stabil. Itulah mengapa ia melemah dan menjadi tua saat turun gunung. 你未足月便出生，太力弱。跟这个树枝有什么关系？若离树枝太远，则灵力不济，有气绝命消的危险。 Kemudian datang Zheng Yi yang memperkenalkan dirinya sebagai paman gurunya. Disitulah Ranran baru menyadari bahwa apa yang dilakukan Su Yi selama ini demi keselamatan dirinya. Ia pun langsung meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji mulai saat ini ia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Su Yi. 那就多谢师傅与西山对我的关照了。以后随身带着，以免再发生意外。我明白了。 Di malam harinya, mereka pun makan bersama untuk menyambut kepulangan Zheng Yi. Mereka pun bersenang-senang dan hal tersebut disaksikan langsung oleh Su Yi dari kejauhan. 好，大家快尝尝我的手艺。这一桌美味佳肴，是吧？ 没想到还会有这样相处的机会。 Keesokan harinya, Su Yi dibuat marah karena semua bukunya dijemur oleh Ranran, yang dimana jika buku tersebut terkena sinar matahari secara langsung, maka semua tulisan yang berada di dalamnya akan melayang. Alhasil, ia pun dihukum untuk menyusun kembali semua kata-kata yang telah terbang ke dalam buku tersebut. 我的书呢？ 从前我在村里也经常帮您拿到屋外晒了，我看那些古籍都潮乎乎的。晒了。怎么这些字都跑了？怎么回事？把这些字符一个个拼回去，否则不许吃饭。这个符咒他们放哪儿都不对。师傅，我拼好了。Di malam harinya, ia membawakan makanan yang ia buat sendiri khusus untuk sang guru. Saat sedang memakannya, tiba-tiba muncul petir, yang dimana setiap ada petir, maka kutukan yang ada di wajah Su Yi kembali muncul, sehingga ia pun langsung menutupi wajahnya. Ranran yang melihat hal tersebut, ia pun meminta Su Yi untuk tidak menutupi wajahnya, karena sekarang ia sudah tidak takut lagi. Ia juga berkata, jika kelak kemampuan spiritualnya menjadi kuat, ia akan membuat pil obat yang dapat melepaskan kutukan di wajah sang guru. Siapa sangka, ucapannya tersebut dapat menghilangkan kutukan di wajah Su Yi. 就算师傅被咒语，师傅，我不怕。师傅，你就是你，一定会练出一种能解师傅脸上皱的丹，灵力变强了。师傅，你的咒在消散。 冉冉帮我解了咒。 Tak lama kemudian, Ranran mendengar suara teman-temannya yang sedang mencarinya. Secara tidak sadar, ia langsung menarik Su Yi untuk bersembunyi di balik ranting pohon yang ada di sana. Ranran yang mabuk karena sebelumnya telah meminum arak, ia pun tertidur di pelukan Su Yi. 树上的花怎么长到这儿了？师傅，快看！你想起了些什么？先找冉冉，免得他又闯祸，连累了我们。
他们好像走了，我好像控制不住了。你喝醉了。我会原谅我，等你想起这一切。 Dan secara kebetulan memasuki lautan bawah sadar milik Suyi. Di sana terlihat seorang pria yang sedang bermeditasi. Kemudian Ling Xiao, akar pohon spiritual miliknya, keluar dan memberitahukan kepadanya bahwa pria yang ada di sana adalah tuannya. Mendengar hal tersebut, Ranran pun langsung berterima kasih karena telah menjaganya sejak kecil. 感谢你分出神魂护我，你听得到吗？喂，再当面跟你好好道谢。 我一定会保护好凌霄，有朝一日一定将它完整的归还于你。 Suyi yang tidak ingin identitasnya diketahui, ia pun langsung mengeluarkan Ranran dari sana. Singkatnya, keesokan harinya, Ranran dibawa ke kolam lotus es untuk bermeditasi. Karena Suyi dan Zheng Yi akan membantunya menyempurnakan kekuatan jiwa spiritualnya. Namun, hal tersebut tidak berhasil karena di tubuhnya terdapat kunci pelahap jiwa antara dirinya dan Muranwu yang merupakan adiknya. Yang dimana, jika Ranwu telah terlahir kembali, pastinya ia akan menarik seluruh energi spiritual milik Ranran dan hal tersebut akan sangat membahayakan nyawanya. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk saat ini hanyalah menunggu Muranwu dilahirkan kembali, kemudian mencari kesempatan untuk menghancurkan kunci pelahap jiwa yang ada di tubuh Ranwu. Dengan begitu, Muranwu tidak akan bisa menyerap energi spiritual milik Ranran. 你我一同去绝山，木然武即将诞生，噬魂锁也不是非得从冉冉身上解，我还有别的安排。你是说从木然武身上找解法？ Singkatnya, setelah selesai berlatih, Ranran dan teman-temannya yang sedang beristirahat membahas tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Diceritakan, ratusan tahun yang lalu, Raja Iblis turun ke dunia manusia dan membentuk sebuah sekte yang bernama Sekte Xuantian. Ia sangat berambisi untuk menguasai dunia. Namun, pendiri Sekte Jihua yang telah menguasai kekuatan dewa tidak ingin membiarkan hal tersebut, lalu mencoba menghentikannya. Alhasil, peperangan pun terjadi, dan pada akhirnya Raja Iblis beserta pengikutnya berhasil dimusnahkan. Namun sayangnya, sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis masih tersisa di dunia. Maka dari itu, para dewa menyegel kekuatan tersebut di alam baka, dan diketahui hanya anak iblis keturunan Raja Iblislah yang dapat menyerap sumber kekuatan spiritual tersebut. 也就是九华派的创派祖师，百世难遇的仙修尊天，率玄门众摧毁玄天宗，击赤焰山，杀人魔王，才能召唤得了灵泉。木青哥这样的魔子之躯最大化。 Di sisi lain, Suyi yang berada di Gunung Ju didatangi oleh keempat ketua sekte dan para muridnya, karena hari ini adalah hari di mana Mukingge akan dilahirkan kembali. 必须对此事注意水。今日是魔女木青哥的降生之日，18年期限已到。 Terlihat buah reinkarnasi yang jatuh dan mulai terbuka. Muranwu yang berada di dalamnya langsung mengubah wajahnya agar tidak dikenali oleh mereka, karena ia akan memakai identitas Mukingge yang merupakan kakaknya. 终于到了，18年了。木青哥的一切都是我的了，这一世。 不会有错。这是木青哥，这是我们师祖啊！容貌虽然不一样，但是灵力。起阵。 Tidak disangka, keempat ketua sekte langsung menyegel Muranwu yang mereka anggap sebagai Mukingge. Kemudian memaksa ia untuk memberitahukan kepada mereka di mana ia menyembunyikan sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. 木青哥，灵泉现在何处？ 根本不知他的下落，我早已与灵泉断了感应。开元真人，我还有紧要事对待木青哥。收。 Suyi yang tidak ingin identitas Muranwu terbongkar, kemudian memintanya untuk menghapus kutukan di wajahnya. Itu hanyalah pengalihan karena kutukan yang berada di wajahnya sudah menghilang. 木青哥，小水，不用我多说废话了，赶紧解吧。
终于解了。西山之咒从此便已解，我已替你恢复了容貌。原来师傅长得这么好看。 Ia kemudian mengatakan bahwa ia yang saat ini telah berubah dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Maka dari itu, ia akan kembali ke Sekte Gunung Barat. Suyi yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung menolaknya dan hendak pergi dari sana. 不妨我就拜在苏玉水门下。若诸位不放心我，我已经新收了几个徒弟，西山庙小，既然咒已解，恩怨两清，你我再无瓜葛，告辞。既然来了， Tiba-tiba, Jiu datang ke sana dan langsung menyegel mereka menggunakan formasi darat.他的死，你们一个个都有份，若以怨气灌注，提前在此设阵，乃是18年前木青哥死时的鲜血所炼成。他们灵力在外泄，任凭你们修为再高，有因才造。糟了，这血阵是以你的血所炼成，你还有什么好犹豫的？你莫要乱来！你尽可操纵这滴血。Suyi yang sedari awal tidak terkena formasi, ia pun langsung menyerang Jiu. 苏医生，你竟以木青哥为引射阵，我倒是小看你了，这血阵竟压不住你。我小看了你才是。取了你性命，今日当着他的面，叫他知道后悔。你一个人脱身那又如何？也得看看绝山是谁的地盘。你苏一水再强，也逃不了。其他人都已经被这血阵所粉饰。木青哥，你还等什么呢？快动手啊！ Seketika, Muranwu menjadi panik karena darahnya tidak mungkin bisa menghancurkan formasi tersebut. Namun, mau tidak mau, ia harus tetap menghancurkan formasi tersebut. Alhasil, ia pun langsung terkena serangan balik dan membuat Jiu yang melihatnya mencurigai bahwa ia bukanlah Mukingge. 已经破不了这阵，木青哥，快！ Suyi yang khawatir rencananya akan gagal jika penyamaran Muranwu terbongkar, ia pun langsung menarik Ranran dan yang lainnya masuk ke dalam cermin dan tiba di sana. 猜个他做事的身份必会被识破。 Saat melihat tangan Ranran yang terluka karena terkena ranting dari pohon reinkarnasi, ia pun langsung mengambil darahnya untuk menghancurkan formasi tersebut. Dan membuat semua orang mengira bahwa Muranwu yang sedang menyamarlah yang menghancurkan formasi tersebut. 这法阵只有木青哥才能解得了这血阵。我居然破了！ Tak lama kemudian, Jiuan dan pasukan Sekte Qi yang lainnya tiba di sana. Jiu langsung memerintahkan mereka untuk menangkap Mukingge. Namun hal tersebut dihentikan oleh Suyi. Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu yang merupakan kunci pintu masuk ke alam baka, sambil mengatakan bahwa sebenarnya sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis berada di sana, dan selama ini ia sengaja merahasiakannya dari semua orang. 魏门主不是一直想得到灵泉吗？这是幽界秘石，想跟魏门主做一个交易，立刻让你师门的人撤离绝山，我便将此物赠与阁下。如果魏门主答应，往后也不可伤及木青哥的性命。那本座也会说到做到。 Setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut, ia pun langsung pergi dari sana. Keempat ketua sekte sangat marah kepada Suyi karena telah memberikan kunci tersebut pada Jiu. Suyi lalu mengatakan pada mereka bahwa Jiu tidak akan mungkin mendapatkan sumber kekuatan spiritual tersebut karena sumber kekuatan spiritual tersebut juga tidak berada di sana. Kemudian ia langsung pergi 跟诸位告辞，你们来西山拿我问罪便是。他若能找到灵泉，先走一步了。 Sementara Muranwu yang dianggap sebagai Mukingge, ia diminta oleh ketua sekte Jihua yang bernama Zenren untuk bergabung dengan sektenya.
dan ia pun langsung menyetujuinya. 不如随我回九华派，开元真人德高望重，我亲自收你为徒。亲哥自是求之不得。 Di sisi lain, Jiu sangat marah karena telah ditipu oleh Suyi, karena tidak terdapat sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis di alam baka. 苏易水，你的灵泉根本不在右界，你竟敢耍我！ Sementara itu, Suyi membawa para muridnya ke hutan pohon pagoda. Tiba-tiba, mereka merasakan bahwa ada orang yang mengikuti mereka. Suyi yang mengetahui bahwa itu adalah Jiu yang ingin balas dendam karena ia telah menipunya, kemudian menyuruh mereka untuk bersembunyi di atas pohon. Dan apapun yang terjadi, mereka tidak diperbolehkan keluar karena ia akan menjebak Jiu. 各自寻一棵裹着粗藤的树，爬上去藏起来。是，谁都不许下来，没有我的命令。 Dan benar saja, Jiu yang baru saja tiba di sana langsung diserang oleh tanaman rambat yang dikendalikan oleh Suyi. Setelah berhasil menangkapnya, Suyi langsung menyerap setengah kekuatan spiritual milik Jiu. 亏你一个正道楷模，将所有杂碎！十几年前我就跟你说过，离我远一些，不然我弄死你！元帅。 也可由我所控了，吸了未就一半的灵力。 Singkatnya, Jiu berhasil melarikan diri. Ia sangat dendam kepada Suyi, bahkan ia tidak menyangka Suyi yang dikenal sebagai pendekar ajaran kebenaran justru menguasai teknik terlarang. Sementara itu, Ranran dibawa oleh Suyi, lalu memberitahukan kepadanya sebuah kebenaran, yang dimana Ranran merupakan reinkarnasi dari teman lamanya, dan itulah alasan mengapa selama ini ia selalu melindunginya. Namun, Suyi tidak memberitahukan bahwa teman lama yang ia maksud adalah Mukingge. Ranran yang mendengar hal tersebut, ia pun akhirnya mengetahui alasan kenapa selama ini Suyi melindunginya, dan hal tersebut membuatnya merasa sangat bersalah. Di malam harinya, Liang Yu memberitahukan kepada ketua sekte Jihua bahwa Jiu telah masuk ke alam baka untuk mencari sumber kekuatan spiritual. Namun, di sana tidak terdapat sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis, yang artinya sumber kekuatan spiritual tersebut masih berada di dunia. Kemudian, ketua sekte langsung menemui Muranwu yang telah ia anggap sebagai Mukingge untuk menanyakan di mana keberadaan sumber kekuatan spiritual tersebut. Namun, Muranwu tetap saja menjawab bahwa ia tidak mengetahui di mana keberadaan sumber kekuatan spiritual tersebut. Akan tetapi, ada satu cara agar ia bisa mengetahui di mana keberadaan sumber kekuatan spiritual, yaitu ketua sekte harus memberikannya sedikit kekuatan spiritualnya, agar ia bisa merasakan di mana letak keberadaan sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. Akan tetapi, setelah ketua sekte memberikan kekuatan spiritualnya, Muranwu justru menyerangnya hingga terluka parah. Tak lama kemudian, datang para murid dari sekte Jihua yang ingin menangkap Muranwu karena telah menyerang ketua mereka. Namun, Suyu yang merupakan putra mahkota datang ke sana untuk menyelamatkan Muranwu yang telah ia anggap sebagai Mukingge, lalu membawa Muranwu kembali bersamanya ke istana. 给我带回去了。他和你们玄门旧深渊早在18年前就已勾销，
由谁要讨要自到东宫来便是。 Di malam harinya, ketika ia sedang memulihkan kekuatannya, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemah, dan setelah diperiksa, ternyata di tubuhnya terdapat racun air kebencian milik Sekte Qi. Racun tersebut diberikan oleh Jiu pada saat ia masih menjadi buah reinkarnasi. Lalu, mereka mendapat sebuah informasi bahwa Suyi sebelumnya telah menyerap setengah kekuatan spiritual milik Jiu, yang kemungkinan Suyi dapat menyembuhkan racun tersebut. 我这就拟太子诏令，广州玄门大能，请哥你放心。 Keesokan harinya, Muranu langsung mendatangi Suyi, lalu memintanya untuk mengeluarkan racun air kebencian yang berada di tubuhnya. Dan ternyata, ini semua bagian dari rencana Suyi, supaya Muranu mendatanginya untuk meminta bantuan, agar ia bisa membuka kunci pelahap jiwa yang berada di tubuh Ranran. Setelah membuat mereka berdua pingsan, Suyi langsung memanggil Zheng Yi untuk mengeluarkan kunci pelahap jiwa dari tubuh Ranran. Kemudian memindahkan kekuatan spiritual milik Muranu ke tubuh Ranran. 开始吧。抽动木然武的灵根，续给冉冉。 Setelah selesai, mereka memberikan pil obat kepada Muranu. Pil tersebut berguna untuk memberikan kekuatan spiritual dalam waktu tertentu, agar Muranu tidak menyadari bahwa kekuatan spiritualnya telah menghilang. 我应该一时半会儿察觉不到灵根缺失。 Lalu, Suyi berpura-pura bahwa ia telah berhasil mengeluarkan racun air kebencian yang berada di tubuh Muranu. 你可以走了，愿水一浅。 Singkat cerita, setahun kemudian, kekuatan bela diri mereka semakin meningkat, dan Ranran kini menjadi murid nomor 1 di Gunung Barat, karena berhasil mendapatkan peringkat pertama. 以后你就是西山首徒了，这是代表首徒身份的宗门玉佩。 Kemudian, Zheng Yi membawa Ranran ke lembah terlarang untuk melanjutkan kultivasinya di lembah tersebut selama 6 bulan. 这是西山搜罗的针对无相灵根的修炼心法。接下来这半年，你需要每日在谷中修炼3个时辰。 Di sisi lain, Wei Jiu yang telah selesai bermeditasi selama setahun, ia pun berniat mencari kembali sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis, agar ia bisa segera membalaskan dendamnya kepada Suyi, karena sebelumnya Suyi telah mengambil setengah kekuatan spiritual miliknya. 起来吧！谢谢尊上。灵泉可有找到？ Setelah itu, ia bersama dengan pasukannya pergi ke puncak Gunung Sekte Qi, kemudian membuat formasi aura negatif menggunakan pedang api ganas, agar sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis kembali muncul. Tuan Shang, 这是 我就不信找不到灵泉，将我赤门山脉灵力化作怨气，助他突破封印。苏一水，是师傅让我来找苏一水的，吾乃秦玄九，你喊他出来。 Di sisi lain, Suyi didatangi oleh komandan militer kerajaan yang memberitahukan kepadanya bahwa para prajurit bawahannya banyak yang tewas secara misterius. Bahkan, ia juga membawa kompas milik Mukingge yang tiba-tiba hancur. Dan setelah diperiksa, terdapat aura siluman di kompas tersebut. Menyadari ada yang tidak beres, Suyi langsung mengajak Komandan Qin untuk kembali ke perbatasan. 已无法复原，是被一股妖力生生截断，不能忽视。这罗盘事关师傅所托之重要机密，其被打碎的缘由也至关重要。事不宜迟，立刻走。 Sedangkan Ranran dan yang lainnya, mereka diperintahkan turun gunung untuk mencari pengalaman. Namun, mereka tidak tahu harus pergi kemana. Saat hendak melanjutkan perjalanan, mereka dihampiri oleh seorang warga yang memberitahukan pada mereka bahwa belakangan sering terjadi keanehan, yang dimana banyak prajurit yang tewas secara misterius di sungai tempat ia memancing. Kemudian, mereka pun diam-diam menyusup ke markas militer untuk memeriksa mayat para prajurit. Dan setelah diperiksa oleh Ranran, ternyata mereka semua dibunuh oleh siluman.
者是被操控走向河边。 Ia kemudian melaporkan pada Komandan Qin bahwa pelakunya adalah siluman kucing hitam. Komandan Qin yang mendengar hal tersebut, ia pun tidak mempercayainya karena kucing hitam tersebut merupakan peliharaan kesayangannya. Lalu, Ranran memberikan sebuah jimat untuk membuktikan bahwa kucing tersebut merupakan siluman. Dan benar saja, setelah jimat tersebut ditempelkan, kucing hitam tersebut langsung membesar. Ia pun kembali menemui Ranran dan menceritakan apa yang telah terjadi. Namun, ia sangat yakin bahwa kucing tersebut bukanlah pelaku sebenarnya, karena setelah kucing tersebut membesar, ia sama sekali tidak menyerang. 煤球可没伤人啊，变成了好大一只，可没伤人啊。 Di malam harinya saat mereka sedang makan, tiba-tiba mantra pelacak spiritual milik Ranran aktif. Mereka pun langsung bergegas mencarinya. Di sana, terlihat seorang prajurit yang telah dikendalikan berjalan ke arah danau. Saat ingin mendatanginya, tiba-tiba muncul siluman yang langsung menyerang mereka. Siapa sangka, Ranran mampu mengalahkan siluman tersebut seorang diri. Tak lama kemudian, muncul Suyi yang dibuat terkejut karena Ranran bisa menggunakan kekuatan milik Mukingge, yang berarti ingatannya perlahan mulai pulih. Kemudian, saat yang lainnya terbangun, Suyi langsung membuang aura negatif dari tubuh mereka, yang ternyata aura negatif tersebut berasal dari bakpao yang diberikan oleh pemilik penginapan. 也是怨气。包子。 是包子，若怨气被注入包子里吃下，解释书说营中士兵也爱吃包子，耳中便会响起那怪异水声。包子若是有问题，被控制走向河边。 Tak lama kemudian, terlihat Komandan Qin yang telah dikendalikan berjalan ke arah danau. Namun saat siluman tersebut hendak menyerangnya, tiba-tiba kucing hitam peliharaannya muncul untuk menyelamatkannya. Mereka yang melihat hal tersebut langsung membentuk formasi untuk menangkap siluman tersebut. Yang ternyata siluman tersebut adalah Nyonya Wu yang ingin membalaskan dendam atas kematian anaknya yang tewas dibunuh oleh siluman ular pada saat bertugas bersama Komandan Qin di kawasan kematian. Ia telah berubah menjadi manusia setengah siluman setelah diberikan kekuatan oleh seseorang yang ia sebut sebagai dewa. Komandan Qin yang melihat Nyonya Wu, ia pun sangat terkejut karena selama ini ia sangat menghormati, bahkan menganggap Nyonya Wu sebagai ibu angkatnya. 我要为我的儿报仇，金玄九。 你也该死！干娘，你若真把我当娘亲，为何不把她给我带回来？你们这些人都不会帮我的。神仙？对，只有神仙会借我力量，最终都会被神仙杀死。先把人带回营中再说。是。 Keesokan harinya, mereka didatangi oleh Muranwu dan Suyu yang ingin membawa Nyonya Wu ke istana untuk ditahan. Namun, Suyi langsung menolak hal tersebut dan pada akhirnya diputuskan mereka akan menyelidiki kasus tersebut bersama. 不如就在这望乡关中弄个清楚。既然玉公子要查，师傅也要查。好，就照冉冉所说。 Kemudian, mereka langsung menginterogasi Nyonya Wu untuk mengetahui siapa orang yang telah mengutusnya. Namun, Nyonya Wu tidak mau menjawab meski ia dibunuh sekalipun, terkecuali mereka membawa kembali jasad putranya. 我一个字都不会说，找不到我儿。 Di malam harinya,
Ran diam-diam pergi ke sarang ular tersebut seorang diri. Namun setelah menemukan jasad dan hendak mengambilnya, tiba-tiba siluman ular tersebut muncul dan langsung menyerangnya. 我替你娘接你回家。 Setelah berhasil mengalahkan ular tersebut, Ran yang ingin kembali tiba-tiba dihampiri oleh Suyi yang sangat mengkhawatirkannya. 我干脆钻进他的肚子，顺着他的骨缝。 Di sisi lain, Muranwu mencoba menginterogasi Nyonya Wu, namun Nyonya Wu tetap tidak mau menjawab. Muranwu yang kesal kemudian ingin memasukkan serangga pemakan sumsum ke tubuh Nyonya Wu, namun tidak disangka ikatannya terlepas dan ingin menyerang. Muranwu yang panik pun langsung menyerang Nyonya Wu hingga ia terbunuh. 这个叫食髓莲，为何我身子不听使唤了？那就先尝尝滋味，还不说吗？承受不住的时候记得喊我。小玉，受伤了，那要尽快调理。小伤而已。 Suyi dan Ran yang baru saja tiba, mereka pun dibuat kecewa karena mengetahui Nyonya Wu telah dibunuh oleh Muranwu. 怎么就会突然狂性大发的？青哥出于自保，杀了他。出于自保，事已至此，回天无力。 Saat Ran sedang bermeditasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, ia tiba-tiba mengingat masa lalu, yang dimana ia melihat sebuah kitab dengan simbol yang sama. Kemudian memberitahukannya pada Suyi bahwa simbol tersebut merupakan transformasi 7 iblis milik Sekte Swantian. Mereka saat ini berencana mengumpulkan seluruh energi negatif untuk menghancurkan segel sumber kekuatan spiritual. 师傅，我又透过小藤看到了我前世的，看到一本书，叫《七邪化形》，上面的符文跟舞娘身上的一模一样，到底是怎么回事啊？ 七邪化形，玄天宗，我认得一人，他应该能通到灵泉的下路，我们还有机会。Keesokan harinya, Suyi didatangi oleh seorang wanita yang bernama Nyonya Chi, yang merupakan teman ibunya. Ia memberitahukan pada Suyi bahwa setahun yang lalu ibunya telah meninggal karena sakit dan menitipkan sebuah kunci untuk diberikan padanya. Namun, Suyi yang marah karena sedari kecil ia telah diterlantarkan oleh ibunya, ia pun langsung membuang kunci tersebut. 这钥匙我留在这儿。 Ran yang tak sengaja melihatnya, ia pun diam-diam mencari kunci tersebut. Kemudian pergi ke kediaman lama Suyi. Di sana, ia melihat sebuah surat dan pada saat ingin mengambilnya tiba-tiba muncul Suyi. Ran pun langsung meminta Suyi untuk membaca surat tersebut, yang isinya ibunya ingin meminta maaf pada Suyi karena dulu ibunya telah menjualnya kepada Raja Ping. Itu semua ibunya lakukan supaya Suyi memiliki kehidupan yang lebih baik di sisi Raja Ping. 这一世对不起你，真灵星过往可以回味了。一转眼的功夫，娘再给你好好道歉，还有来世。 Di sisi lain, Muranwu yang sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya, namun ia tidak berhasil. Yang ternyata, racun air kebencian masih ada di tubuhnya. Ia pun kebingungan, padahal sebelumnya Suyi sudah menghilangkan racun tersebut. Tak lama kemudian, muncul burung peliharaan milik Jiu, yang memerintahkannya untuk segera menemui Jiu di tengah hutan. Saat bertemu, Wei Jiu kemudian mengatakan ia bersedia menghilangkan racun tersebut, asalkan Muranwu mau menuruti semua perintahnya. Karena terdesak, Muranwu pun bersedia mengikuti semua perintah Jiu. Sebelum pergi, Jiu memberitahukan padanya bahwa saat ini Suyu mulai mencurigai dirinya. Dan benar saja, terlihat mata-mata utusan Suyu yang sedang mencari Ranwu. 对啊，你的太子不放心。有约派人跟踪我，我惹他怀疑了。姐，把你揪出来杀掉。 我会在暴露之前，鱼只能是我的。 Keesokan harinya, Muranwu langsung mendatangi Suyi untuk menanyakan tentang racun air kebencian yang masih ada di tubuhnya. Suyi kemudian menjelaskan sebelumnya ia hanya menekan racun air kebencian, dikarenakan racun tersebut berasal dari Sekte Qi. Maka dari itu, ia tidak bisa menghilangkan racun tersebut sepenuhnya.
Kemudian, ia pun langsung pergi dari sana. 那怨水乃是天地间，我只能压制，不能权解。 Setelah itu, Suyi mengajak para muridnya pergi ke Gunung Cuwei untuk menemui teman lama Mukingge yang terkenal sangat ahli tentang jimat dan mantra, dan tujuan mereka ke sana untuk menanyakan tentang simbol formasi 7 iblis kepadanya. Singkatnya, ketika tiba di sana, terlihat Lao Xian yang sedang bersantai, namun ia tidak mau menemui Suyi. Karena bagaimanapun juga kematian Mukingge adalah ulahnya. Namun setelah dirayu menggunakan arak oleh Ranran, ia pun langsung turun. 名叫九老仙，失败，酿的酒却不及雾天仙。是，这是仙酒，当然就是我酿的啦。是无天仙，进屋吧。多谢前辈。 Setelah itu, Suyi langsung menunjukkan simbol formasi 7 iblis kepadanya. Ia mencurigai bahwa orang yang menggunakan simbol tersebut telah mengetahui tentang sumber kekuatan spiritual. Ia meminta bantuan Lao Xian untuk menemukan pengguna simbol tersebut dengan cara melacaknya. Lao Xian lalu menjelaskan jika mereka tidak memiliki bukti, maka itu semua sia-sia. Pastinya, orang yang menggunakan simbol tersebut tidak akan memberitahukan pada mereka di mana keberadaan sumber spiritual. Namun, terdapat satu cara untuk menemukannya, yaitu Suyi harus mencari reinkarnasi Mukingge, karena bagaimanapun juga sumber kekuatan spiritual tersebut masih berkaitan dengannya. Suyi langsung membawa Ranran ke tengah hutan, karena Ranran merupakan reinkarnasi Mukingge. Kemudian meminta Ranran untuk mengeluarkan pohon dewa yang sebelumnya telah ia berikan. Karena Suyi akan menggunakan pohon dewa tersebut sebagai penunjuk arah untuk mencari sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. Ia memerintahkan Ranran untuk merasakan tempat yang memiliki hawa negatif paling kuat. Seketika, pohon dewa tersebut langsung menunjukkan arah. 释放灵力，炼神静心，闭眼感应。感觉到了。灵泉在东南方。 5日后出发。是。 Keesokan harinya, terlihat Ranran dan yang lainnya pergi ke sebuah pasar untuk mencari obat. Tiba-tiba, Baisan meminta mereka untuk mencari sendiri karena ia akan pergi ke sebuah tempat. Merasa ada yang tidak beres, Ranran diam-diam mengikutinya. Yang ternyata, Baisan menemui seorang pria yang terlihat seperti wanita cantik karena ia telah terkena ilmu sihir. Tak lama kemudian, terlihat Jiwan yang datang ke sana. Mereka mengendalikan Baisan sebagai mata-mata untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan sumber spiritual. Mengetahui hal tersebut, Ranran langsung mengajak teman-temannya untuk segera melapor pada Suyi. Namun, mereka justru dikejar oleh pasukan Sekte Qi. Tak lama kemudian, muncul Suyi yang datang untuk menyelamatkan mereka. Suyi yang melihat Ranran terluka parah, ia pun sangat marah, hingga mengeluarkan kekuatan iblisnya.找死！敢伤我徒儿！ 苏一水，你一直都在耍我。薛冉冉就是木青哥，你们俩都该死。 Singkatnya, setelah Ranran tersadar, Sihir memberitahukan padanya bahwa sebelumnya Suyi ingin mengusir Baisan. Namun mengingat bahwa ia telah dikendalikan oleh Sekte Qi, Suyi pun memberikannya sebuah kesempatan untuk menebus kesalahannya. Di sisi lain, terlihat Suyi yang sedang bermeditasi untuk menekan kekuatan iblisnya. Ia merasa kebingungan mengapa kekuatan tersebut muncul kembali, yang padahal dulu kekuatan tersebut telah diserap oleh Mukingge. 冰莲宫本也压制灵泉，到底怎么回事？
为何力气难移？待寻得灵泉。 Di malam harinya, Suyi yang sedang mabuk mengingat kembali kenangan masa lalunya saat bersama dengan Mukinge. 只吃甜不吃苦了，咱们以后。我只把此生所求过是一场虚妄。青哥， Tak lama kemudian, datang Ranran yang ingin memberikannya hadiah. Tidak disangka, Suyi langsung mencium Ranran karena mengira ia adalah Mukinge yang dulu. 你从前就喜欢这些，这是我亲手做的，送给你。师傅，你新摘的甜果，咱们以后。 Ranran yang mengetahui bahwa orang yang diinginkan Suyi adalah Mukinge dan bukan dirinya, ia pun sangat marah dan langsung pergi. 师傅，你是我当成什么人？ 你命所爱之人就在眼前，自然是我这19年来心中所念之人。这是真的吗？金哥痴迷极了我。从前我以为你对我总算有几分。师傅，你醉了。可你把人撩拨的难舍难弃后，我不是，还是去了苏玉那里。你简直蠢到家了。 真是天下第一痴情人。 Singkatnya keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. Di tengah perjalanan, mereka menemukan kereta pengangkut barang yang habis diserang. Dan setelah diperiksa, mereka menyadari bahwa kereta tersebut milik pasukan Suyu. Mereka yang mengira bahwa Suyu sedang dalam bahaya, langsung mencarinya hingga tiba di desa Puxin. Singkatnya di malam harinya, mereka singgah di sebuah penginapan. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa dulunya desa tersebut sangat ramai, hingga suatu hari tanah terbelah di mana-mana dan satu persatu warga dari desa tersebut hilang secara misterius. 客官，警察，我们村以前热闹得很呐，确实人不少。可这10几年，不知为何到处发生地裂，是不是惹怒了山神？地裂啊，是啊，不过附近的人连连失踪。 请您救救我们村子吧！在下定会尽全力调查此事。等明天天亮，我就带着你们进山查看。多谢先师。 Saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba pemilik penginapan kembali dan memberitahukan pada mereka pada saat ia sedang mengambil air, tiba-tiba tanah kembali terbelah dan mereka pun langsung pergi ke sana. Namun setelah mereka tiba, tanah tersebut telah tertutup kembali. Seer kemudian menemukan plakat milik Pangeran Suyu. Seketika, Ranran langsung panik karena mengira Suyu sedang dalam bahaya. Suyu yang melihat hal tersebut merasa cemburu karena Ranran lagi-lagi lebih memikirkan Suyu. 你竟又为了苏玉，当真是一点也未曾改变。玉公子是我的朋友，我不会不管他。 Kemudian, mereka pun masuk ke bawah tanah dan menemukan prajurit bawahan Suyu yang telah berubah menjadi batu. Di sana juga terlihat Suyu yang sudah tidak sadarkan diri, sehingga Ranran langsung mencoba menolongnya. Suyi yang melihat hal tersebut pun kembali dibuat cemburu. Tak lama kemudian, tiba-tiba keluar sesuatu yang langsung menyerang mereka hingga membuat mereka semua terpisah. 此处有法阵，去寻出口。师傅，冉冉。 Gao Chang dan Seer tak sengaja melihat mata makhluk tersebut hingga tubuh mereka mengeras dan akan menjadi batu. Untungnya, Suyi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan Ranran. Ia berhasil menyelamatkan Suyu yang akan menjadi batu. Tak lama kemudian, muncul Suyi dan yang lainnya. Suyi yang melihat mereka pun salah paham dengan mengira bahwa Ranran menyukai Suyu. Tiba-tiba gua tersebut bergetar dan mulai runtuh. Mereka pun segera keluar dari sana. Kemudian, mereka langsung membentuk formasi untuk menyegel monster tersebut. Zu 应当是专门吞噬魂魄的凶手。究竟是什么？这么厉害？如手葵鳌。 Tak disangka, muncul pemilik penginapan yang langsung menyerang mereka.
为什么那东西进不来，我们却可以？这里怎么会有结界？师傅，师傅。 Mereka pun berhasil selamat dan kembali ke penginapan. Di sana, Ranran tak sengaja menemukan sebuah kotak. Di dalamnya, terdapat catatan yang menyebutkan seorang pendekar bernama Yesin, yang ternyata catatan tersebut milik Mukingge di masa lalu. 果然是他的东西，难道这里是青哥曾经住过的地方？ Singkatnya keesokan harinya, mereka yang sedang membahas cara untuk mengalahkan monster tersebut tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Mengzang. Ia merupakan Dewi Naga Biru yang tinggal di Pulau Naga Suci, dan yang menyerang mereka adalah suaminya, yaitu Tuan Liu. Ia kemudian memberikan sebuah peta dan meminta mereka untuk menghancurkan kekuatan 9 pedang. Dengan begitu, mereka bisa menghancurkan formasi besar tersebut. Setelah tiba di sana, Paman Liu kembali muncul untuk menghentikan mereka. Suyi langsung memerintahkan mereka untuk menghancurkan formasi tersebut, sementara ia akan menghadapi Paman Liu. 师傅，你们下去斩剑破阵，我牵制住他，快去！师傅小心！非同凡人，他体内有青龙神力，不好对付。 Ranran yang sedang mencoba untuk menghancurkan kekuatan 9 pedang, tiba-tiba pedang milik Mukingge muncul dan mengakui Ranran sebagai tuannya. Ternyata, sebelumnya Mukingge menggunakan pedang tersebut untuk menyegel sumber kekuatan spiritual, dan hanya Mukingge lah yang dapat mengendalikan pedang tersebut. Suyu yang melihatnya, ia pun akhirnya menyadari bahwa Ranran merupakan reinkarnasi Mukingge yang sebenarnya. 青哥的清明剑，一切。 清明剑认出，只有青哥才能与清明剑产生灵力共鸣。星河，果然是你，青哥。师傅。Pada akhirnya, mereka berhasil menghancurkan kekuatan 9 pedang. 此阵已毁，若葵瑶这将石化。 与山石大地融为了清明剑被你封在了此处镇压灵泉。我没事。 Suyi kemudian memerintahkan Gao Chang dan Xier untuk membawa Paman Liu kembali ke desa. Suyu pun ikut pergi, namun ia telah mengetahui kebenaran bahwa Ranran adalah Mukingge. Sesaat, Suyi membaca tulisan di batu tersebut, yang ternyata itu merupakan pesan dari Mukingge untuk dirinya. Mukingge memintanya untuk segera menyegel sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis ke alam baka setelah ia berhasil menemukannya. 想必一定是你吧，小水，记得答应我的，莫动他念，定要将灵泉送回幽界。切记，卯新年7月，木青歌。赤木仙师被4大玄门围攻前不久，卯新年7月是木青歌留给师傅的，应该算是木仙师前世最后的遗愿了吧。师傅定是不想叫其他人窥探。师傅。 灵泉，华子，把身体交给我。你把身体交给我，就能与我合体。师傅，你没事吧？ 这玄印瓶很快将灵泉封印，灵泉成功封印住了，还是得尽快将灵泉送回幽界，只能将灵泉暂时封印。先出去吧。Setelah tiba di desa, Mengzang memberikan mereka sisik naganya, yang dimana
sisik naga tersebut bisa melihat masa depan mereka. Suyu yang penasaran, ia pun langsung melihat masa depannya, yang dimana di masa depan ia akan sakit-sakitan dan meninggal dunia. Sedangkan Gao Chang dan Xier, di masa depan mereka berdua akan menikah. Sementara Suyi, ia dibuat terkejut karena di masa depan ia akan menjadi Raja Iblis dan membunuh Ranran. Namun saat giliran Ranran, ia tidak ingin melihat masa depannya. Tak jauh dari sana, terlihat Muranwu dan Jiu. Mereka menjebak Suyi dan yang lainnya menggunakan formasi tulang 9 tingkat untuk merebut sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. Suyi yang melihat mereka dalam bahaya, ia pun kembali menggunakan kekuatan iblisnya dan berhasil menghancurkan formasi tersebut. Kemudian langsung mendatangi Muranwu dan Jiu.冉冉，你没事吧？是曾师叔送的护甲球了。你刚才没事吧？我就是受了一点轻伤。苏医师，你莫要太嚣张！都是他出的，不要算账！你自找的，让我用1000万种法子让你生不如死。我错了。我错了，苏医师，我就将此秘密公诸于世。你若再不停手，你看在姐姐的份上，我已经知道了，你那个徒弟薛冉冉就是姐姐木青哥，对吗？你还能不能保护得了他？不许将我和冉冉的身份告诉别人，但我要你立下魂誓，我可以解开怨水，若违此事，天雷贯地，神形永灭。我定不会暴露你跟薛冉冉的身份，我发誓。解怨水，随我上西山。苏医师，你这个疯子！ Suyi kemudian membawa Muranwu ke Gunung Barat untuk menghilangkan racun air kebencian di tubuhnya, dengan perjanjian bahwa Muranwu akan tetap merahasiakan identitas Ranran yang merupakan reinkarnasi Mukingge. 将我旁边的屋子收拾一下。是。目前时要在西山住几天。 Singkatnya, terlihat Suyi yang sedang bermeditasi untuk menekan sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis yang telah kembali ke tubuhnya. Namun, ia tidak berhasil. Kemudian, ia membantu Ranran untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga mencapai ranah pembentukan fondasi. Setelah Suyi pergi, Ranran kembali melihat kejadian di masa lalu. Terlihat, Suyi yang sedang menyerap sumber kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Namun, Ranran tidak menyadari bahwa orang tersebut adalah Suyi. Ia yang penasaran, kemudian kembali melihat kejadian di masa lalu, yang dimana terlihat ia yang sedang berada di alam baka. 这是什么地方呀？凌霄，这是前世的我，这是我的记忆。这里完了。凌霄，我去右界干什么？难道我前生和灵泉有关？你又是谁？
Singkatnya, saat ia sedang menyelidiki siapa orang yang telah memasang formasi tulang 9 tingkat, ia tak sengaja menemukan surat yang bersimbolkan formasi tersebut. Dan setelah dibuka, ternyata selain keempat ketua sekte, hanya Muranwu yang dapat menggunakan formasi tersebut. 如果木青哥不是木青哥，很可能就是木然武。一样的画符手法，师傅用了半条命附身的根本不是师祖，我果然没猜错，是在击鼓阵中。没错了，师傅呼错人了。